bertemu kembali ya. Alhamdulillah, iya. Baik, Bunda, kami di sini akan menyampaikan teknik bagaimana penerimaan rapot kita. Mohon maaf sebelumnya, jadi penerimaan rapot untuk kelas PJJ kita sampaikan secara daring, namun untuk filenya selain kita menyiapkan fisiknya seperti ini sama dengan yang apa itu namanya reguler, tapi karena posisi saat ini kita berjauhan, jadi kami juga menyiapkan filenya. Jadi setelah ini kami akan mengirim filenya perkembangan anak selama 1 semester ini yang sudah dilaksanakan selama TKB. Jadi adapun ini nanti kita bagikan ketika kita pada kesempatan mungkin kita bisa bertemu secara langsung atau kalau yang sebelumnya biasanya kita mengirim ke alamat orang tua di Indonesia atau jika menghendaki kita bisa mengirimnya di alamat sekarang yang dimana Bunda tinggal dengan biaya pribadi ya Bunda ya, seperti itu. Gitu ya Bunda. Ya, Bu Ani. Baik, untuk pertama kita buka dulu dengan bacaan Bismillah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bunda semua atas kesediaannya menyempatkan waktu untuk bertemu secara tatap muka. Di sini saya akan menyampaikan secara umum perkembangan anak-anak selama 1 semester ini. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Bunda semua atas kepercayaannya, kemudian atas pendampingannya juga, dan selama pembelajaran berlangsung dengan sabar, dengan selalu responsif dengan program-program yang diadakan sekolah. Kami menyampaikan terima kasih dan tentu juga selama proses pembelajaran tentunya ada hal-hal yang kurang berkenan. Dari kami memohon maaf dan mudah-mudahan ke depannya akan semakin lebih baik. Baik, Bunda, untuk semester ini alhamdulillah ya. Perlu saya sampaikan PJJ saat ini 4 anak ya, sementara 4 anak, dan di akhir bulan ini tambah 1 ada Raik. Alhamdulillah selamat bergabung ya Bunda ya. Ya, beberapa tahun awal pertama sudah bergabung dengan kakak ya, kakak Zen. Kakak Zennya sekarang sudah kelas 3. Kelas 3 sekarang. Alhamdulillah sekarang adik Raik bergabung di kelas PJJ SIR. Ya. Iya, Jadi sementara saat ini ada 5 ditambah Raik, yang sebelumnya ada Rama, Rasya, dan Mizat, serta Hamad atau Muhammad Sulaiman. Ya. Alhamdulillah selamat bergabung. Ya, Mama Mizat, Bunda Mizat. Ya. Ya, Baik. Ustazah. Bunda, kami ulang kembali ya. Untuk penerimaan rapot, kami nanti akan menyampaikan perkembangan Ananda selama kurang lebih 1 semester ini. Kemudian bentuk rapot atau format rapot yang diterima Ananda. Mohon izin untuk share salah satu rapot perkembangan Ananda ya. Mungkin ada beberapa Bunda mungkin sebelumnya yang sudah menyekolahkan anaknya di TK yang sebelumnya. Nah, insya Allah nggak akan asing ya dengan rapot kita. Jadi kita sebagai sekolah perwakilan di bawah KBRI, nah kita mengikuti kurikulum dari Indonesia. Saat ini kita menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, otomatis semua data
yang Bunda kirimkan, kemudian pembelajaran yang kita terapkan itu mengikuti kurikulum Indonesia, termasuk data-data yang dikirim Bunda itu terhubung dengan Dapodik, data pokok pendidikan di Indonesia yang nantinya akan tetap dipakai selama Ananda sekolah di sekolah Indonesia. Jadi meskipun nanti Ananda sudah selesai TK kemudian melanjutkan ke SD sekolah Indonesia, nah data itu akan tetap dipakai. Karena itu mohon ketika mengisi data, datanya diisi dengan benar, termasuk juga untuk penerbitan NISN. NISN ini nomor induk siswa nasional yang menerbitkan pihak Kemdikbud. Sedangkan yang nomor induk peserta didik ini, nomor induk urutan dari Sekolah Indonesia Riyadh, sekolah atau institusi tempat Ananda saat ini belajar, begitu ya. Nah, biasanya yang nantinya akan dipakai itu NISN ini. Seperti itu. Nah, ini cover dan ini data sekolah kita. Ini keterangan diri peserta didik. Mohon maaf, saya skip dulu. Ya, kami isi berdasarkan isian pendaftaran Bunda kemarin. Jadi ini otomatis yang di sini ini otomatis keluar sesuai dengan isian Bunda kemarin ketika mendaftar. Adapun nanti jika ketika Bunda menerima dan mengecek ternyata ada kekeliruan, mohon nanti juga bisa konfirmasi ke guru kelas dulu. Nah, Bunda ada beberapa yang masih belum kirim foto, jadi mohon maaf ya. Ini diterima dulu. Insya Allah nanti ketika foto sudah dikirim dan dicetak, nanti akan kami tempel di sini dan distempel. Jadi untuk saat ini tidak masalah seperti ini dulu, gitu ya Bunda ya. Oke, baik. Untuk berikutnya, nah rapot di tingkat TK ini tentunya berbeda. Bentar. Bentar Bunda ya, ada Mama ya. Ya. Jadi Bunda untuk penilaian di tingkat TK berbeda dengan tingkat SD, SMP, mungkin Bunda yang sudah menerima rapot kakak-kakaknya isinya berbeda dengan yang di TK. Untuk penilaian di TK karena anak-anak itu masih tahap proses perkembangan sehingga perkembangannya tidak bisa kita ukur atau kita katakan bahwa anak ini pinter ini setiap anak semua pinter pada bidangnya masing-masing sehingga karena di tingkat TK semua aspek berkembang sehingga yang kami sampaikan penilaiannya adalah berupa narasi, kemudian untuk penilaian pencatatan seperti itu ya, dokumentasi kita menggunakan biasanya yang kita gunakan itu bintang, berupa bintang ya atau angka. Di sini yang lebih umum itu bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, seperti ini. Nah, penilaian seperti ini kita konversikan. Maksud dari bintang 1 itu apa? Anak belum berkembang ketika anak masih belum mau melakukan aktivitas pembelajaran seperti itu. Kegiatan yang kita berikan, anak masih belum mau mengerjakan atau belum mau terlibat seperti itu.
Kemudian bintang 2 itu anak mulai berkembang, sudah ada minat dari anak untuk mengikuti pembelajaran seperti itu. Kemudian bintang 3 anak berkembang sesuai harapan dan ini capaian maksimal, capaian standar ya, standar bahwa usia 5 sampai 6 tahun tahap perkembangannya seperti ya indikator-indikator yang kita sampaikan pada materi tersebut gitu. Misal kegiatan melipat bentuk rumah atau menghitung dengan benda konkret seperti itu. Nah, ketika anak bisa berarti dia berkembang sesuai harapan. Nah, yang bintang 4 ini anak berkembang sangat baik dalam arti ketika anak melakukan sesuatu sudah tanpa bimbingan. Jadi ketika kita menjelaskan, anak sudah langsung paham dan bisa mengerjakan sendiri seperti itu. Alhamdulillah ya, secara umum kemampuan anak-anak di tahap anak berkembang sesuai harapan dan anak berkembang sangat baik. Bisa jadi dia di aspek seni dia berkembang sangat baik. Namun di sisi lain dia masih berkembang untuk aspek yang lainnya seperti mungkin berhitung atau literasinya seperti itu. Jadi setiap anak masing-masing punya kelebihannya seperti itu. Kadang ada anak yang suka bertanya, selalu bertanya seperti itu. Namun sisi lain dia masih fisik motorik halusnya, misalkan nggak mau pegang pensil atau dia ketika kegiatan melibatkan motorik halusnya dia perlu bimbingan. Nah, seperti itu. Jadi ada unggulan-unggulannya masing-masing anak seperti itu. Ya, untuk taman kanak-kanak, elemen yang kita sampaikan, capaian perkembangan yang kita sampaikan itu ada 3 elemen sesuai dengan kurikulum kita, kurikulum Merdeka. Nah, jika di tingkat SD, SMP maupun SMA itu ada mata pelajaran, di TK itu ada elemen capaian perkembangan. Ada 3 ya, ada 3 ditambah 1 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ada elemen nilai agama dan budi pekerti, di antaranya di dalamnya ada dasar-dasar agama sesuai dengan kepercayaannya ya tentunya, dan akhlak mulia yang kaitannya dengan budi pekerti. Kemudian yang kedua jati diri. Jati diri ini mencakup pengenalan anak sebagai anak Indonesia dan tentunya juga sebagai warga negara di mana dia tinggal saat ini. Inilah kekhususan anak-anak kita yang anak-anak Indonesia yang berdiaspora di berbagai wilayah seperti ini. Ini makanya anak-anak selain dia harus mengenal negaranya Indonesia, maka dia juga mengenal juga seharusnya dengan negara di mana dia tinggal, kebiasaan di negara tersebut seperti itu. Karena itulah kenapa kita kemarin memberikan topik yang berhubungan dengan di mana anak itu tinggal seperti itu. Tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian, khususnya kalau PJJ karena anak-anak ini tinggalnya tidak hanya di Arab Saudi, ada yang di Oman, ada yang di Emirat, sehingga kita sesuaikan juga begitu. Kemudian berikutnya selain kita mengenalkan negara ya, itu juga di situ sebagai jati diri anak mengenal diri sebagai pribadi dia, kemudian posisi dia di lingkungan di mana dia tinggal, baik di sekolah maupun masyarakat seperti itu, dan juga di dalamnya ada kemampuan fisik motorik. Fisik motorik itu yang kaitannya dengan gerak-gerak tubuh seperti itu. Kemudian berikutnya ada dasar-dasar literasi yang kaitannya dengan kemampuan untuk berbahasa seperti itu ya, mulai dari tahap menerima bahasa, mengekspresikan hingga tahap menulis maupun membaca. Kemudian juga dasar-dasar
numerasi yang kaitannya dengan matematika, kemudian sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Terangkum di bagian ini. Di elemen dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Seperti ini. Kemudian dilengkapi dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ini sebagai wawasan anak sebagai warga Indonesia ya, bagaimana dia dengan satu kegiatan dia belajar untuk mengenal Indonesia dengan beragam kekayaannya, kemudian budayanya juga. Pada semester 1 ini ada 3 pekan kita mempelajari tentang Indonesia, seperti itu. Bunda, dan ini penjelasannya ya. Jadi ini kami sesuaikan juga dengan kemampuan anak, juga tentunya latar belakang anak yang tidak sama keyakinan maupun agama, kepercayaan dan keyakinannya. Ini saya contohkan milik Nizat ini. Jadi untuk yang beragama lain tentunya saya juga menyesuaikan. Nah, Bunda semua mohon kerjasamanya karena pembelajaran jarak jauh ini maksimal sebenarnya 60 menit. Namun kadangkala seringkali lebih gitu ya, tergantung dengan kegiatannya. Nah, tentunya itu sangat singkat sekali ya. Kadangkala harusnya ada 3 kegiatan yang kita lakukan, yang tercantum di modul ajar, tapi ketika PJJ hanya 1 saja yang terlaksana. Nah, maksudnya tentunya orang tua lah yang kami harapkan untuk menstimulus atau melanjutkan kembali materi-materi yang belum tersampaikan seperti itu. Contohnya selama ini ada 2 atau 3 kegiatan, tapi hanya 1 yang diselesaikan gitu. Nah, yang belum terselesaikan mohon pendampingan orang tua untuk melanjutkan kembali seperti itu. Nah, seperti dalam mengenalkan surat-surat pendek ataupun doa harian itu saya mohon kerjasama orang tua ya untuk mendampingi. Saya yakin orang tua di sini pasti anak-anak juga terbiasa dengan kesehariannya ya, tak lepas dari penerapan nilai-nilai agama berdasarkan kepercayaannya ya. Jadi mungkin yang saya lihat secara umum tentunya hal-hal yang tampak ketika di layar. Nah, di luar itu orang tua lah yang paling tahu seperti itu. Kemudian berikutnya yang jati diri ini kaitannya dengan anak sebagai pribadi. Warga negara Indonesia juga di mana dia tinggal sebagai masyarakat bagian dari dunia seperti itu. Dan selama ini karena pertemuan kita PJJ hanya 3 kali dalam sepekan, harapannya di luar itu juga orang tua pun juga melibatkan atau tetap melakukan ini yang sudah kami sampaikan di modul ajar. Seperti itu ya Bunda ya. Nah, selama ini alhamdulillah ini ya Rama ya yang rajin untuk selalu aktif untuk mengirim kegiatan-kegiatannya. Terima kasih Bunda atas kerjasama dan partisipasinya untuk terus mendampingi Ananda meskipun dengan 3 kali pertemuan. Karena memang sangat kurang ya sebenarnya ya. Tapi karena kita juga kebijakan kita pertemuan 3 kali dalam sepekan, sehingga harapan kami ya 2 pekannya itu bersama orang tua bisa dilaksanakan secara maksimal. Begitu Bunda ya. Dan ini dasar literasi matematika, sains, teknologi, rekayasa. Nanti Bunda bisa membaca masing-masing anak. Kemudian proyek ini P5 ya bahasanya ya.
Kemudian ekstrakurikuler yang Ananda ikuti selama ini, itu ada 2 macam bergantian setiap Selasa antara mewarnai gambar dan menari. Mewarnai gambar ini bersama Bu Sinta dan menari bersama saya. Harapannya dengan kegiatan ekstra ini kita mengenalkan anak seperti seni mewarna dan seni olah tubuh dalam hal ini menari. Kemudian berikutnya ini refleksi guru dan orang tua nanti jika refleksi di samping refleksi guru ada refleksi orang tua nanti bisa mengisi atau mungkin barangkali ada saran atau rekomendasi sehingga menjadi evaluasi bagi guru, silahkan disampaikan saja Bunda, baik melalui Japri juga bisa. Ya, kalau ini kan karena belum menerima fisiknya, jadi boleh nanti bisa bisa mengirim lewat Japri. Begitu ya Bunda ya. Dan ini data pertumbuhan yang Bunda semua kemarin mengirim. Jadi data pertumbuhan ini kami minta setiap 6 bulan sekali ya, biasanya di awal semester dan di akhir seperti itu. Nanti semester 2 insya Allah akan kami bagikan kembali formulir untuk diisi seperti itu. Nah ini ya Bunda ya, rapot yang kami sampaikan. Nanti setelah ini akan saya share ke masing-masing orang tua seperti itu. Baik Bunda, demikian uraian saya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Atau mungkin yang ingin menyampaikan sesuatu bisa disampaikan Bunda. Atau mungkin ada yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan wabarakatuh. Bunda. Ya, Waalaikumsalam Bu Ani, warahmatullahi wabarakatuh. saya Ibunda dari Rasya Syahran. Sebelumnya, ya, saya ingin mengucapkan terima kasih dengan adanya program PJJ ini. Saya merasa sangat terbantu sekali, terutama anak-anak saya terbantu dari segi pendidikannya. Saya juga ingin minta maaf. Selama ini Rasya atau saya mungkin kurang begitu aktif ya Bu, karena dikarenakan memang kesibukan saya dan Rasya juga masih punya adik yang kecil juga, kebetulan kakaknya Rasya juga di kelas 6, jadi waktunya terbagi-bagi. Insya Allah untuk semester selanjutnya saya akan mencoba lebih aktif lagi untuk Rasya, karena memang Rasya itu kebetulan anaknya Mudi, jadi memang karakternya agak susah diatur seperti yang Bu Ani pernah lihat saat kita pertemuan di Kobar waktu itu Bu Ani. Anaknya Mudi gitu. Jadi kadang aktif, kadang emang susah sekali untuk dibangunkan juga kadang susah gitu. Jadi keterbatasan dari connection internet juga mungkin kendalanya. Tapi insya Allah kami akan mengusahakan yang terbaik perbaikan untuk semester selanjutnya. Itu saja mungkin Bu Ani, saya mengucapkan terima kasih atas bimbingannya, pengertiannya Bu Ani untuk anak kami yaitu Rasya. Mudah-mudahan amal jariah ini bisa berkelanjutan ya Bu Ani ya. Terima kasih Bu Ani. Insya Allah Bunda, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak juga ya Mama Rasya, senang sekali ya ketika tidak hanya bertemu secara daring, tapi ketika bertemu tatap muka itu ternyata bermakna sekali buat anak-anak. Nah itu semoga menambah semangat bagi Rasya ya dan juga anak-anak yang lain. Nah mudah-mudahan jika ada kegiatan serupa nanti harapannya teman-teman yang lain siapa tahu bisa bergabung begitu. Barangkali
yang di Qasim, Mizat, atau barangkali ketika nanti bisa bertemu di Oman atau di Tripoli seperti itu ya. Siapa tahu gitu ya Bunda ya. Ya Bu, semua. Iya, di Emirat seperti ini ada Hamad. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Bu Ani. Iya. Saya bisa buka kamera. Oh iya iya. Ya, barangkali ada ini juga nanti kan buat evaluasi saya juga agar ke depannya kegiatan-kegiatan yang lebih banyak untuk membuat anak aktif. Jadi agar anak itu kan kenapa kita evaluasi pertemuan 3 kali karena ke depannya agar anak itu tidak screen time-nya itu lama di laptop begitu ya, sehingga ada kebijakan kalau sebelumnya tahun-tahun sebelumnya pertemuan itu 5 kali, 5 kali ya, 5 pekan, 5 hari ya, 5 hari jadi 5 tiap hari kita ketemu, tapi karena sebagian besar kan nanti melanjutkan ternyata yang PJJ melanjutkan ke SD di SIR juga dan itu akan lebih lama lagi screen time-nya dengan laptop seperti itu. Untuk barangkali masukan untuk pembelajaran berikutnya terbuka lebar ya Bunda ya untuk masukannya seperti itu. Mungkin Bunda kebutuhannya seperti apa ketika menerima pembelajaran yang saya berikan, barangkali ada masukannya begitu bisa disampaikan. Barangkali ada yang ingin disampaikan. Ini ada Mama Rasya. Mama Rasya tadi sudah. Mama Rama, Bunda Rama, Mizat. Iya. Baik, Bu Ani, Masya Allah. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kami pribadi, Alhamdulillah sangat merasa terinspirasi ya dengan metode pembelajaran yang Bu Ani sendiri berikan kepada anak-anak TK di Siriat ini, Masya Allah. Walaupun kegiatannya berlangsung secara online, namun euforia dari Misa sendiri dalam belajar itu Masya Allah kami lihat sangat antusias sehingga membayangkan bagaimana kiranya apabila Misa hadir di kelas Bu Ani secara langsung begitu Masya Allah. Pasti lebih bahagia lagi ya Masya Allah dengan sapaan, kemudian games-games yang seakan dia hadir gitu, dia hadir dalam pandangan Masya Allah. Dan kami sangat bersyukur Alhamdulillah dengan adanya kelas PJJ ini alhamdulillah bertambah sedikit demi sedikit ilmu sosial dan juga ilmu-ilmu umum yang kemudian Ananda dapatkan yang belum sempat kami sampaikan dan Masya Allah dia dapatkan di kelas SIR ini Masya Allah. Terima kasih ya Bu Ani dan Bu Sinta atas pelajaran. Iya, Insya Allah saya sampaikan nanti. Iya, Bunda saya sendiri juga sebenarnya seakan-akan gitu ya pengen gitu ketemu langsung dengan Nisa, dengan Rama, dengan Rasya. Alhamdulillah bertemu sekali itu saja itu sangat sangat membekas begitu dan ya Allah ini senangnya kalau bertemu langsung tiap hari di kelas gitu pasti banyak hal yang kita dapatkan seperti itu gitu. Itu ada saja dan ada lagi Bunda? Ya. Untuk selanjutnya, insya Allah setelah ini kan ada 3 pekan selama kurang lebih 1, 2, 3, ya 3 pekan ya. Ada 3 pekan kita off dulu. Jadi kita
liburan dulu ya Bunda ya. Nanti insya Allah bertemu kembali pada tanggal 5 Januari. Di awal itu biasanya kegiatan awal semester selama 4 hari. Nah, setelah itu kita melanjutkan kembali pembelajaran dengan topik terakhir yang saya bagikan. Yang saya bagikan kemarin masih temanya tentang binatang. Nanti kita lanjutkan. Kemarin kita sudah dua pekan ya, 2 pekan. Kemudian 2 pekan lagi kita lanjutkan di tahun depan. Dan tahun depan ya, tahun baru gitu. Nah, insya Allah nanti sampai dengan pertemuan 17 pekan ya. Jadi setiap semester kita ada 17 pekan. Semester 1 17 pekan, semester 2 17 pekan. Ya, nanti kita melanjutkan pembelajaran. Setelah itu biasanya ada sisa-sisa beberapa pekan menjelang menjelang liburan akhir tahun pelajaran. Nah, kita ada program biasanya penguatan literasi seperti itu untuk persiapan anak ke SD. Ini mohon maaf Bunda, mungkin ada suara didik bayi ini. Mohon maaf saya. Jadi disinilah keunikan sekolah perwakilan Bunda. Jadi karena keterbatasan juga tenaga yang membantu sehingga sampai ini anaknya guru harus dibawa juga ke sekolah. Iya Bu Ani, dimaklum Bu Ani. Iya, kadang-kala ini Bunda, kadang-kala kan sesuai jadwal itu kan setengah 11 gitu ya, tapi kadang-kala tidak tepat itu, kadang lebih itu ya seringnya yaitu mengkondisikan anak yang pulang sekolah naik ke bis, memastikan semua anak masuk, kadang kan ada 1, 2 yang terselip entah kemana seperti itu, sehingga kadang terlambat, seringnya terlambat gitu ya. Terus kalaupun ada yang dijemput siang itu suka nimbrung begitu. Yaitu yang penjemputan siang, dan itu kita semua sudah maklumi ya, karena di sini kita beragam, orang tua beragam profesi yang kadang-kala tidak bisa menjemput tepat waktu seperti itu, sehingga ya anak-anak di sekolah lebih lama seperti itu. Baik Bunda, jika tidak ada atau mungkin masih ada yang ingin didiskusikan? Iya Bu Ani, ini sekedar usulan saja. Mungkin Ya, untuk gimana? tahun depan diharapkan lebih ditambah untuk silaturahmi atau pertemuan mungkin di daerah yang lain atau mungkin di negara orang tua di Qatar atau di mana. Mohon maaf Bu Ani. Mohon maaf. Jadi supaya kami itu saling bersilaturahmi antara teman-teman. Kita semua senang aja ini Bunda. Dengan bertemu dengan para orang Iya. tuanya, mamah-mamahnya semua, supaya silaturahmi kita semakin ini Bu Ani. Jadi Iya. itu saja usulan, Iya, sekedar betul. saran saya Bu Ani. Iya, siap. Biar Nanti bisa saya sampaikan diinfokan Bunda. jauh-jauh hari sebelumnya. Itu saja sih Bu Ani. Ya, gitu saja Bu Ani. Iya, siap. Iya. Dan ini juga biasanya ketika pertemuan itu waktu yang tepat biasanya kita untuk membagikan raport atau ijazah begitu, atau mungkin barangkali nanti ada yang saya tugasnya sudah selesai Bu Ani, saya kembali ke Indonesia atau berlibur di Indonesia, atau ini boleh berkabar. Jadi biasanya kita kalau tidak sempat ketemu, orang tua bisa berkabar ke kami, nanti kami bisa mengirim. Jadi barangkali ada guru yang pulang ke Indonesia,
atau yang mudik ke Indonesia kita bawakan, kita kirim ke ini ke rumah gitu, seperti itu. Barangkali ada yang mudik atau ya kita bisa meet up atau bisa saya kirim melalui ketika nanti di Indonesia begitu. Nah, kebetulan ini liburan ini saya mudik ini Bunda ke Indonesia, mohon doanya juga mudah-mudahan lancar. Jadi saya juga membawakan raport raport PJJ yang tahun lalu. Nanti saya kirim dari Indonesia seperti itu. Kebetulan anaknya sudah pindah ke Indonesia gitu. Nah, itu nanti barangkali suatu saat jika tidak sempat bertemu bisa disampaikan begitu. Tidak harus ke guru ini ya kelas, tapi biasanya siapapun yang pulang biasanya ada saja yang titip gitu, bisa. Baik Bunda, sepertinya sudah cukup ya. Ya, terima kasih sekali untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa menambah kedekatan kita tentunya, dan tentunya kedepannya juga akan semakin baik untuk evaluasi kami dan juga untuk perbaikan pembelajaran kita. Terima kasih. Setelah ini insya Allah akan saya kirim melalui Japri filenya masing-masing ya. Untuk yang belum lengkap, saya kirim apa adanya. Nanti setelah melengkapi bisa saya isikan di ini. Untuk foto juga karena ada yang belum ya, nanti saya tempel di sini. Kebetulan sudah lengkap, ini miliknya Rama. Ini sudah lengkap, jadi bentuknya seperti ini. Ini milik Rama ini. Ini ya Bunda ya. Seperti itu. Baik Bunda, terima kasih ya. Selamat berlibur, ketemu lagi insya Allah tahun depan. Baik, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Terima kasih. Bunda, kita foto dulu ya. Kita belum foto. Sampai lupa. Biasanya kalau anak-anak langsung. Bunda Misat ada? Oke, yang ada dulu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nanti saya kirim ya. Bunda mohon maaf ya kalau ada yang kurang. Oke, ketemu lagi insya Allah. Saya tutup ya.